Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Paduan Suara Harmonis bagi SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa Banyuwangi. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur Jawa Timur beserta unsur Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, Bupati Banyuwangi, para penerima sertifikat tanah elektronik, seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat tanah elektronik untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita ikuti laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada Bapak Presiden kita. Terima kasih Bapak, selamat datang di Banyuwangi. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama kita Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. PJ Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono, beserta seluruh jajaran Forkopimda, Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandiani, beserta seluruh jajaran Forkopimda, serta seluruh undangan dan hadirin
penerima sertifikat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan untuk menyerahkan sertifikat tanah secara langsung hasil program redistribusi tanah di Provinsi Jawa Timur. Kami semua sangat senang dan berbahagia atas kehadiran Bapak Presiden. Selain karena nilai manfaat sertifikat ini, kehadiran Bapak juga sangat dinantikan masyarakat di berbagai daerah yang kami kunjungi. Ketika mendapatkan kabar bahwa Bapak Presiden berkenan ke Banyuwangi dalam rangka menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat, izin melaporkan Bapak, kami sedang berada di Sulawesi menjalankan tugas. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, kami mengungkap kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kami menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk beberapa rumah ibadah. Sedangkan di Palu, Sulawesi Tengah, kami menyerahkan sertifikat rakyat di lokasi hunian tetap. Setelah 5 tahun mereka berada di hunian sementara pasca bencana likuifaksi 2018 yang lalu. Tentu setelah menjalankan tugas tersebut, kami mempercepat kepulangan dan langsung menuju Banyuwangi untuk mempersiapkan acara ini bersama Bapak Presiden dan masyarakat Banyuwangi sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk datang ke Banyuwangi. Bapak Presiden yang kami hormati, kami melaporkan pada hari ini akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat. Jumlah penerima sertifikat sebanyak 8.633 KK. Sebagai perwakilan telah hadir di hadapan Bapak Presiden lebih dari 5.000 warga masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah. Mereka berasal dari 17 desa se-Kabupaten Banyuwangi. Adapun sertifikat yang diserahkan merupakan sertifikat tanah elektronik. Hal ini sebagai implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif. Kami laporkan pula bahwa masyarakat Banyuwangi telah menguasai tanah dalam kawasan hutan secara turun-temurun sejak tahun 1938. Alhamdulillah, setelah 85 tahun, status kawasan hutan telah dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penerbitan SK Biru pada akhir tahun 2023. Agar tanah yang dikelola masyarakat memiliki manfaat ekonomi. Dan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Kementerian ATR BPN mensertifikatkan tanah masyarakat tersebut melalui program redistribusi tanah yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden hari ini secara langsung. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melaporkan progres 3 tugas yang Bapak Presiden berikan kepada kami saat melantik sebagai Menteri ATR BPN pada tanggal 21 Februari 2024 yang lalu sebagai berikut. Pertama, terkait implementasi sertifikat tanah elektronik secara masif, kami terus galakkan setiap hari. Hingga saat ini telah terbit 38.194 sertifikat tanah elektronik dan 39.648 buku tanah elektronik. Capaian tersebut akan terus kami akselerasi yang ditunjang oleh kabupaten kota lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik. Tahun 2024 ini kami menargetkan 104 kabupaten kota lengkap se-Indonesia. Yang kedua, terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. Saat ini sedang berproses revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 di mana terdapat 10 poin perubahan di dalam revisi PP tersebut. Salah satunya untuk mengakomodir pengaturan terkait penertiban hak bagi lahan dengan peruntukan jasa lingkungan. Saat ini progres revisi PP tersebut sedang dalam rapat panitia antar kementerian dan sedang dalam tahap konsultasi publik. Diharapkan pada akhir bulan Mei 2024 sudah dapat dilakukan penetapan oleh Bapak Presiden dan diundangkan. Yang ketiga, terkait
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pada tahun 2024 ini ditargetkan 120 juta bidang tanah terdaftar sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saat ini Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 112 juta bidang tanah atau sekitar 93,3% dari target. Dari 112 juta bidang tanah itu, 91,3 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat. Terhadap sisa pendaftaran tanah sebanyak 8 juta bidang, akan kami akselerasi realisasinya hingga akhir tahun 2024. Alhamdulillah, sejak perencanaan pensertifikatan tanah oleh Bapak Presiden pada tahun 2017 yang lalu, hingga saat ini, penambahan nilai ekonominya sudah mencapai 6.322 triliun rupiah dan 96%-nya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan. Khusus untuk penambahan nilai ekonomi di Provinsi Jawa Timur, tahun 2023 lalu mencapai 120,8 triliun rupiah. Bapak Presiden yang kami hormati, selain itu kami juga izin melaporkan terkait program gebuk mafia tanah. Dalam 2 bulan ini kami telah berhasil mengungkap kejahatan pertanahan oknum mafia tanah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pengungkapan di 2 daerah tersebut telah berhasil diselamatkan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara sebesar kurang lebih 324 miliar rupiah. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, secara nasional melalui Satgas Anti Mafia Tanah, potensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan tahun 2023 ialah 13, triliun rupiah. Ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita terus lanjutkan. Selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami akan bekerja serius untuk turut menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akhirnya, kami senantiasa memohon arahan dan bimbingan Bapak Presiden agar Kementerian ATR BPN dapat terus menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menghadirkan keadilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan reforma agraria, khususnya melalui program redistribusi tanah. Dan dengan membangun sinergi serta kolaborasi bersama seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, kita akan terus memperjuangkan tanah untuk rakyat, tanah untuk semua. Bapak Presiden yang kami muliakan, dengan hormat kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan sertifikat tanah elektronik untuk masyarakat pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak penayangan video Tanah untuk Rakyat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak Ibu miliki. Bapak sudah punya, sudah garap tambak, garap lahan, sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi belum punya sertifikat. Artinya sewaktu-waktu lahan itu bisa diberikan ke Saya sampaikan ke Pak Menteri BPN yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan sertifikat tanah elektronik untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada para perwakilan penerima, dimohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menteri ATR BPN, Pak Menteri Menpan RB, Pak Menteri PU, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu sekalian, seluruh penerima sertifikat yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi. Sudah terima ini semuanya? Diangkat, diangkat, diangkat. Ini tadi Pak Menteri ATR BPN menyampaikan yang menerima di Banyuwangi adalah 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat. Sebentar, ini belum saya hitung, diangkat lagi, dihitung. Saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.300, betul? Kalau nggak dihitung itu nanti ini pada ngumpul, tapi jangan-jangan sertifikatnya belum diterima. Dan supaya tahu Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, sertifikatnya sekarang seperti ini. Ini yang sertifikat paling baru, namanya sertifikat elektronik. Kalau yang tadi digambar waktu di layar tadi, yang agak tebal itu sertifikat lama. Sertifikat baru seperti ini. Di sini ditulis bidang tanah, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semuanya di sini. Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini. Jangan nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya. Loh, tetangga saya kok sertifikatnya tebel, saya kok hanya 1 lembar. Ya memang ini yang terbaru. Namanya sertifikat elektronik. Dan
Sesuai janji yang saya sampaikan yang lalu, benar. Sekarang sudah terima semuanya, betul. Ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh Indonesia di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada juga yang bekas lahan HGU. Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Nah, seneng boten? Seneng boten? Seneng boten? Sing boten seneng ngacung. Saya beri sepeda. Sing boten seneng dapat sertifikat ngacung, tunjuk jari. Saya beri sepeda. Seneng nggih? Enggak pegang sertifikat sudah sejak tahun 1938 panjenengan niku. Nggih mboten? Berarti 85 tahun enggak pegang sertifikat. Kalau seseorang punya lahan tapi enggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa kalah. Panjenengan pasti kalah. Mboten pegang napa-napa niki nggen kula mboten. Enggak pegang ini mau apa? Tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini, ada orang ngaku-ngaku ini punya saya, mboten Pak, niku gadan kula niki sertifikat enten. Ini sertifikatnya ada, luasnya ada, gambarnya di sini ada, udah pasti pergi. Nggih mboten? Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya menjadi presiden, kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? Panjenengan mboten pegang yang namanya sertifikat. Setelah saya cek di BPN benar, dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang megang baru 46 juta. Berarti tesih pinten? Masih 80 juta yang belum pegang. 80 juta seluruh Indonesia belum pegang sertifikat. Saya cek lagi ke BPN, setahun bisa membuat sertifikat berapa? 500 ribu. Berarti panjenengan nunggu, kalau 80 juta, setahun mau 500 ribu, berarti panjenengan nunggu 160 tahun. Gelem boten? Purun boten? Siapa yang mau nunggu 160 tahun maju, saya beri sepeda. 160 tahun, saya kaget juga. Wah, ini enggak bisa ini. Sehingga saya perintah saat itu kepada Menteri BPN, dengan segala cara apapun, saya minta setahun lebih dari 10 juta. Akhirnya bisa. Apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini, cepat banget nih. Dengan digitalisasi semakin cepat lagi. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, sana ngurusi mafia tanah, di sana ngurusi mafia masih, tapi sudah sangat berkurang sekali. Karena semuanya sudah pegang sertifikat. Dan beliau tadi menyampaikan tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu. Kalau nggak meleset-meleset ya tahun depan lah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Oh, paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa tahun ini rampung semuanya. Karena menterinya masih muda. Nggih? Kalau sudah pegang sertifikat, saya tahu. Senenge mesti harus di sekolah ke. Nggih boten? Ngaku saja, siapa yang mau nyekolahkan ini?
ini dipakai agunan gitu loh. Dibawa ke bank untuk agunan, untuk kolateral, untuk jaminan, mboten napa-napa. Saya enggak ngelarang kok, mboten napa-napa, enggak apa-apa. Tanahnya gede, pergi ke bank, mau pinjem bank, dapat 30 juta. Jangan itu pinjaman, alhamdulillah pinjaman. Alhamdulillah ya, pegang uang. Ya. Lirik tonggone kok sepeda motornya baru. Nah, ini mulai 15 juta untuk beli sepeda motor. Tinggal 15 juta untuk kerja. Itu pun mboten mungkin saged nyaur panjenengan. Mboten mungkin saged nyicil. Enggak mungkin bisa nyicil, enggak mungkin bisa mengangsur, enggak mungkin. Kalau Bapak Ibu pinjam dapatnya 30 juta, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, untuk modal usaha. Jangan sekali-sekali dipakai untuk beli barang-barang konsumsi, entah sepeda motor, entah TV, entah kulkas. Ampun riyin. Kalau sudah dapat, jangan dulu dibelikan barang-barang seperti itu. Kalau sudah kita berusaha, dapat untung, ditabung, silahkan. Mau beli kulkas baru silahkan, mau beli TV gede silahkan. Mau beli sepeda motor silahkan, mau beli mobil juga silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari uang pokok pinjaman langsung dibelikan. Mboten saged nyaur panjenengan mengke. Nggih mboten? Setuju mboten? Saya titip itu, jadi ini disekolahkan enggak apa-apa. Untuk jaminan enggak apa-apa. Untuk agunan ke bank mboten nopo-nopo. Tapi kalau sudah dapat uang pinjaman itu sekali lagi 100% gunakan untuk modal usaha. Udah, titip saya itu aja. Ya? Yang ada di sini ada yang hafal Pancasila? Ada yang hafal Pancasila? Nanti yang hafal Pancasila yang saya suruh maju, saya beri sepeda. Wah, tunjuk jari semuanya. Tunjuk jari yang hafal Pancasila. Tadi saya kira ibu tadi cepat banget tadi. Ini ibu, maju. Bapak-bapak, silakan. Ya Pak. Bapak-bapak. Itu bisa turun enggak ya? Bisa? Silakan. Bapak-bapak, turun. Maju. Jangan meloncat. Silakan Bu, mari sini agak dekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum disuruh sudah. Dikenakan nama. Ya. Nama. Nama saya Bu Supami, berasal dari Desa Temurjo, Dusun Sumberjambe, Kecamatan Bangurejo. Sinten Bu sinten? Bu Supami. Bu Supami, nggih, Bu Supami. Sertifikat sudah dipegang ya? Sudah. Pun. Mau disekolahkan? Ya Pak, insya Allah. Mboten, disimpan mawon. Iya. Terus mau dipakai apa? Ya disimpan. Enggak, maksudnya apakah kalau lahannya lahan pertanian ya ditanduri? Pemukiman Pak. Oh, untuk pemukiman, ini Ya. pemukiman. Ya. Ya mungkin enten sisanya enggak ada? Tidak ada Pak. Enggak ada, nggih pun. Langsung Bu Supami, Pancasila, 1. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pon, diam dulu. Ya. Sekarang, dah dikenalkan nama. Pon. Assalamualaikum. Pon. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. Agus Kurniawan. Agus Kurniawan. Ya. Oke. Mas Agus langsung, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan keadilan. Diulang. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau pas duduk itu gampang. Pas duduk. Tapi kalau udah naik panggung deket saya itu hilang semuanya di sini. Enggak niku, enggak sekali 2 kali. Terima kasih Bu. Pak, saya ada permintaan, Pak. Ada permintaan apa? Di lahan saya itu kan masih ada yang belum diproses, Pak. Mas, semuanya luasnya 128. 128. Yang sudah mendapat sertifikat masih 60 hektar, yang 68 hektar masih belum. Dari Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Pak. Yang masih belum dapat sertifikat 68 hektar, Pak. Nggih. Saya mohon kepada Bapak segera diselesaikan sebelum Nggih. Bapak turun dari jabatan. Terima kasih, Pak. Coba Bu Pami ini nyuruh-nyuruh presiden ini coba. Coba. Ibu, udah dicatat nih ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Menteri BPN. Pak Menteri BPN pasti juga nyatet sekretarisnya, nanti biar dicek di lapangan. Nggih? Nggih. Pon. Matur nuwun, matur nuwun. Agus? Nggih, makasih. Ntar tuh ada sepeda, hadiahnya sepeda tadi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, agar semuanya disimpan baik-baik, gunakan untuk hal yang produktif. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Haironi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu, atas kodrat dan iradahmu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Semoga sertifikat-sertifikat ini menjadi wasilah turunnya rizki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Limpahkanlah
taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudlah hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Menjadi negara yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah elektronik untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan